Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berzikir, tapi hatimu tetap kosong? Pernahkah engkau sujud, tapi tak ada getaran, tak ada tangis, tak ada rasa? Saat itu, kau mungkin berpikir Allah telah meninggalkanmu. Tapi, bagaimana jika justru disitulah Allah sedang paling dekat? Video ini akan membuka tabir yang jarang dibahas. Hakikat mati rasa dalam ruhani. Sebuah fase gelap yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang benar-benar ingin bertemunya. Ketika hati tak lagi bergetar. Dalam perjalanan ruhani, ada satu fase yang seringkali membuat seorang pencari merasa tersesat, mati rasa. Bukan sekadar kehilangan emosi, tapi hilangnya getaran hati saat mendengar ayat suci, zikir, atau bahkan ketika bersujud dalam sholat malam. Seolah semua jalan menuju cahaya menjadi hening, sunyi, dan dingin. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai futur, fase kegersangan spiritual yang sering datang tanpa peringatan. Mati rasa dalam ruhani bukan tanda bahwa Allah meninggalkan hambanya. Justru sebaliknya, bisa jadi itu adalah cara Allah mendidik jiwa agar tidak tergantung pada rasa. Selama ini kita terlalu mencintai manisnya zikir, nikmatnya tangis, dan lembutnya suasana hati saat beribadah. Kita lupa bahwa rasa itu sendiri bukan tujuan. Ia hanyalah bonus, bukan inti dari makrifat. Ketika hati tak lagi tersentuh oleh munajat, bukan berarti ruh telah rusak. Bisa jadi ruh sedang diuji. Apakah ia tetap teguh meski tak diberi kelembutan rasa? Sebab ruhani yang matang bukan hanya yang bisa menangis saat zikir, tapi juga yang tetap setia walau zikir terasa kering. Inilah tanda kedewasaan ruhani, tidak menjadikan rasa sebagai barometer kedekatan dengan Tuhan. Di masa para wali, banyak kisah tentang bagaimana mereka tetap menjaga ibadah dalam keadaan kosong rasa. Bahkan sebagian dari mereka justru mengalami puncak makrifat, bukan saat sedang merasakan hal-hal indah, tetapi saat merasakan kehampaan yang menyakitkan. Karena di situ, mereka belajar mencintai Allah, bukan karena kenikmatan, tetapi karena keagungannya semata. Bayangkan seorang hamba yang tetap bersujud, walau tak merasakan apapun selain kesunyian. Bukankah itu jauh lebih murni daripada sujud yang dipenuhi kelezatan spiritual? Di titik inilah cinta diuji. Apakah kita mencintai Allah karena rasa nyaman yang Ia berikan? Ataukah karena Dia memang layak dicintai, walau semua rasa dicabut dari dada? Mati rasa dalam ruhani adalah saat jiwa diajak berhenti dari kecanduan rasa. Sebab cinta sejati butuh keteguhan, bukan sekadar emosi. Disinilah pembuktian bahwa zikir bukan hanya gerak bibir, tapi kesetiaan jiwa. Dan sholat bukan hanya tentang kenikmatan batin, tapi tentang ketundukan mutlak. Maka, bila hari ini hatimu tak bergetar saat menyebut namanya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu jauh. Mungkin kamu justru sedang dipanggil untuk naik kelas. Untuk mencintainya bukan dengan rasa, tapi dengan kesadaran. Sebab cinta yang agung tak butuh pembuktian rasa, cukup pembuktian kesetiaan. Saat zikir tak lagi menyentuh jiwa. Pernahkah engkau duduk berzikir lama, menyebut nama Allah berulang kali, namun hatimu tetap sunyi dan kosong? Bibirmu basah oleh kalimat tasbih, tapi batinmu tetap terasa kaku. Tak ada getaran, tak ada linangan air mata, hanya keheningan yang membeku. Ini bukan kehampaan biasa. Ini adalah tanda bahwa engkau telah masuk ke sebuah lembah ruhani yang hanya dilalui oleh para pencari sejati. Lembah tanpa rasa, tapi penuh makna tersembunyi. Banyak orang mengira bahwa mati rasa adalah kegagalan dalam ibadah. Mereka panik, kecewa, bahkan merasa tak layak melanjutkan perjalanan spiritual. Padahal para arif billah telah lama mengajarkan bahwa dalam perjalanan menuju Allah akan datang masa ketika rasa dicabut agar niat menjadi jernih. Allah ingin tahu, apakah engkau menyebut namanya karena rasa nikmat atau karena cinta yang tak butuh alasan? Saat zikir tak lagi menyentuh jiwa, disitulah engkau diuji. Apakah tetap bertahan atau berbalik arah? Rasa memang penting dalam membangun semangat awal, tapi rasa bukan fondasi yang kokoh untuk cinta yang sejati. Dalam dunia tasawuf,
Cinta yang bertumpu pada rasa disebut cinta permulaan, belum hakiki. Cinta sejati justru lahir saat rasa telah ditarik, tapi engkau masih tetap setia di jalannya. Bayangkan seorang kekasih yang tetap menunggu di gerbang rumah kekasihnya. Walau berhari-hari tak diberi sapaan, bahkan tak terlihat bayangan wajahnya. Ia tetap berdiri, bukan karena berharap hadiah, tapi karena ia tahu, mencintai itu bukan tentang diberi, melainkan tentang memberi. Zikir yang dilakukan dalam mati rasa adalah seperti itu. Pengorbanan cinta yang tak mencari balasan rasa. Banyak orang ingin berada di makam orang-orang saleh, ingin merasakan hal-hal ruhani yang dalam, ingin menangis dalam sujud, ingin melayang dalam doa. Tapi sedikit yang mau melalui gurun gersang ruhani ini. Mereka ingin cahaya, tapi tak ingin melewati malam. Padahal malam yang gelap adalah tempat kelahiran fajar. Mati rasa adalah malam panjang tempat Allah membentuk ruhani seseorang. Dalam diam, dalam sunyi, dalam ketidaktahuan. Di masa ini seseorang bisa merasa ragu pada dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah aku sudah berdosa sehingga rasa itu pergi? Tapi perlu kita tahu, bukan semua mati rasa adalah hukuman. Ada yang merupakan bentuk tarbiyah ilahiyah, pendidikan Allah secara langsung. Allah menyembunyikan rasa agar kita mencarinya, bukan mencari sensasi ibadah. Karena terlalu banyak orang berhenti ketika rasa tak lagi hadir. Padahal justru disitulah perjalanan sesungguhnya dimulai. Jangan putus asa saat zikir tak lagi membuatmu menangis. Jangan hentikan langkahmu hanya karena hatimu tidak lagi bergetar. Teruslah menyebut namanya. Sebab bisa jadi dalam setiap zikir yang terasa hambar itu, ada cahaya yang tak kasat mata sedang menetes ke dalam ruhmu, perlahan tapi pasti. Cahaya yang tidak muncul dalam emosi, tapi tumbuh menjadi akar kekokohan rohani yang tak tergoyahkan oleh apapun. Keheningan yang mengandung cahaya. Ada sebuah keheningan yang tidak datang dari kehampaan, melainkan dari kedalaman. Keheningan inilah yang dialami oleh jiwa-jiwa yang telah berjalan jauh, hingga akhirnya masuk ke wilayah yang sunyi. Sunyi dari rasa, dari getaran, bahkan dari bisikan kalbu. Di titik ini, mati rasa bukan lagi musibah, tetapi menjadi bentuk lain dari pengajaran ilahi yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Ia tidak lagi berisi kehangatan, melainkan ruang kosong yang seolah menelan semua warna perasaan. Tapi justru di sana, tersembunyi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata batin yang terlatih. Seseorang yang memasuki fase ini akan merasa kehilangan arah. Sebab semua yang dulu menguatkan, zikir yang menyentuh, air mata yang deras, semangat yang meluap, seolah hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah rutinitas ibadah yang tampak kering. Tapi justru di sanalah nilai kesetiaan diuji. Apakah engkau tetap menjalankan ibadah bukan karena perasaan indah, tapi karena tahu bahwa Allah memang layak disembah meski tanpa hadiah rasa? Inilah ujian yang tidak bisa dilewati oleh ruh yang masih tergantung pada kelezatan spiritual. Para sufi terdahulu menyebut fase ini sebagai tajrid al-ahwal, pengosongan keadaan, tempat di mana seorang salik tidak diberi keadaan batin yang menyenangkan, agar ia tidak tergantung pada hal. Ini adalah bentuk pembinaan ilahi, agar cinta seorang hamba tidak berorientasi pada rasa, tapi pada ridha. Mereka yang bertahan dalam pengosongan ini akan sampai pada maqam al-tamkan, maqam kemantapan, di mana hati tidak lagi mudah tergoyah oleh perubahan suasana batin. Di zaman sekarang, banyak pencari yang terlalu mengandalkan pengalaman rasa. Mereka mencari zikir-zikir yang membuat hati tenang, ceramah yang membuat menangis, bacaan yang memberi efek hangat di dada. Tapi jika itu semua hilang, mereka mulai meragukan perjalanan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa cinta yang sejati tidak membutuhkan konfirmasi rasa. Justru ketika rasa dicabut, disitulah kejujuran cinta bisa dilihat. Apakah kita mencintai Allah atau hanya mencintai sensasi ketika merasa dekat dengannya? Keheningan ruhani yang muncul dalam mati rasa seringkali lebih jujur daripada tangisan panjang. Sebab tangisan bisa lahir dari emosi, tapi keheningan yang diterima dengan lapang dada adalah bentuk sabar tertinggi. Di dalamnya ada ketundukan, ada penerimaan, ada keyakinan bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi jiwa.
bahkan ketika jiwa tak diberi apapun. Di saat seperti itu, diam seseorang lebih berarti daripada 1000 kata-kata pujian. Keheningan ini juga membuka ruang kontemplasi terdalam. Di sana, ruh seperti ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari di luar, tapi mulai mendengarkan suara halus yang sejak awal telah bersemayam di dalam. Suara fitrah, suara asal, suara ruh yang mengenal Tuhan sebelum tubuh mengenalnya. Mati rasa membawa kita ke titik nol, tempat segala atribut dilepas dan hanya tersisa diri kita yang sejati. Lemah, hina, tapi terus menghadap. Maka jangan takut jika engkau kini berada dalam keheningan itu. Jangan tergesa-gesa keluar dari ruang sunyi rohani yang Allah ciptakan untukmu. Bisa jadi justru di sana Allah sedang membersihkanmu dari ketergantungan pada rasa. Bisa jadi cahaya sedang ditanamkan secara perlahan, bukan untuk membuatmu merasa, tetapi untuk membuatmu kuat. Sebab para kekasih Allah bukan yang banyak merasa, tapi yang tetap berjalan, meski dalam gelap yang tak berujung. Zikir yang tetap mengalir meski tanpa rasa. Ada satu tingkatan dalam perjalanan ruhani yang sering luput dipahami oleh banyak orang. Terus berzikir, walaupun hati terasa hampa. Ini bukan tentang zikir yang menggetarkan, bukan pula tentang air mata yang mengalir deras karena cinta. Ini adalah zikir yang kering dari rasa, tapi penuh dengan keteguhan jiwa. Seorang salik sejati akan tetap mengucapkan nama Allah, walaupun setiap ucapannya terasa seperti gema yang hilang di padang tandus. Di balik keheningan itu, ada roh yang sedang diuji. Apakah dia berzikir karena cinta kepada Allah, atau hanya karena manisnya rasa? Sungguh zikir yang paling mulia bukan yang membuatmu menangis, tapi yang membuatmu bertahan ketika semua rasa telah pergi. Ketika seorang hamba tetap menyebut nama Allah, tanpa merasakan kehangatan, tanpa kelezatan batin, disitulah ruhani mulai dipertajam. Allah tidak butuh tangisanmu, Allah tidak butuh getaran emosionalmu, tapi Allah mencintai kesetiaanmu. Dan kesetiaan yang paling murni adalah ketika engkau tetap hadir, bahkan ketika hatimu seperti tak hadir. Bayangkan seorang murid yang tetap hadir dalam majelis gurunya. Meski tidak diberi sapaan, tidak diberi senyuman, bahkan tidak diberi pelajaran. Tapi ia tetap datang, karena ia tahu bahwa berada di sisi sang guru itu sendiri adalah sebuah pelajaran. Maka begitu pula zikir tanpa rasa. Ia adalah pelajaran diam yang mendewasakan ruh. Pelajaran untuk tidak bergantung pada apapun selain Allah semata. Inilah zikir yang menyucikan dari kesenangan diri. Zikir yang tidak diberi imbalan emosi, tetapi diberi imbalan makam yang tinggi. Banyak orang yang meninggalkan zikir hanya karena mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa. Aku sudah zikir lama, tapi tetap hampa, kata mereka. Tapi dalam ilmu tasawuf, justru itulah permata tersembunyi. Ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa dari zikir, disitulah engkau sedang diberi sesuatu yang jauh lebih tinggi. Engkau sedang dilatih untuk melepaskan diri dari harapan-harapan ruhani yang bersifat duniawi. Karena terkadang, kenikmatan spiritual itu sendiri menjadi hijab antara dirimu dan Allah. Zikir tanpa rasa seperti air yang menetes di batu. Mungkin awalnya tak tampak pengaruhnya, tapi jika ia terus menetes, batu pun akan berlubang. Begitu pula zikir yang engkau ucapkan dalam kekeringan batin. Ia tetap bekerja meski tak kau rasakan. Ia tetap memurnikan meski tak kau lihat. Allah menyaksikan setiap lafal yang keluar dari bibirmu, dan lebih dari itu, Allah tahu betapa besar perjuanganmu untuk tetap bertahan dalam kekosongan. Bukankah cinta yang sejati adalah yang bertahan meski tidak dibalas? Ada banyak wali Allah yang tidak selalu tenggelam dalam ekstasi zikir. Mereka justru melampaui ekstasi itu. Mereka tidak lagi mencari rasa, karena mereka telah larut dalam makna. Mereka tidak lagi menunggu air mata, karena hati mereka sudah menjadi lautan diam. Zikir mereka menjadi nafas, menjadi gerak, menjadi diam itu sendiri. Mereka telah menyatu dengan kehadirannya, bukan karena mereka merasa, tapi karena mereka tahu dan percaya. Allah ada walau rasa tak hadir. Maka teruslah berzikir meski kering. Teruslah menyebut namanya meski kosong. Teruslah bertahan dalam diam meski tak ada yang terasa. Karena sejatinya zikir bukan soal yang engkau rasa,
tapi soal siapa yang engkau tuju. Dan jika yang engkau tuju adalah Allah, maka semua zikir, baik yang mengguncang jiwa maupun yang sunyi, tak bersuara, akan bernilai di sisinya. Sebab dalam diammu yang setia itu, ada gema cinta yang lebih dalam dari segala rasa. Antara keringnya ruh dan kasih sayang tersembunyi. Tak sedikit yang menyangka bahwa ketika ruh terasa kering, itu berarti kasih Allah sedang menjauh. Mereka meraba batin dan tidak menemukan kehangatan, lalu menyimpulkan bahwa dirinya telah ditinggalkan. Tapi di mata para ahli hakikat, justru keringnya ruh adalah tanda bahwa Allah sedang menuntun, bukan menjauh. Karena kasih sayang ilahi tidak selalu muncul dalam bentuk kelembutan rasa. Ia bisa hadir dalam bentuk tarikan, pengosongan, bahkan pembiaran. Tapi semua itu bukan berarti keterputusan, melainkan bentuk pendidikan yang dalam. Laksana seorang guru yang mengawasi muridnya dari kejauhan, membiarkan sang murid menyelesaikan ujian tanpa bantuan. Di saat murid merasa sendirian, sang guru sebenarnya hadir, hanya saja tak menampakkan diri. Begitu pula saat ruhani kita terasa mati rasa. Allah tidak pergi. Justru di situ Allah sedang memperhatikan, menakar kejujuran niat, menguji kedewasaan cinta, dan mengasah kualitas ibadah kita. Sebab selama kita hanya mencintainya karena rasa nikmat, cinta itu belum murni. Mati rasa adalah makam yang tidak populer, tapi menjadi tangga menuju kedewasaan ruhani. Disitulah kita diajak untuk tidak menggantungkan perjalanan kita pada perasaan. Sebab perasaan itu fluktuatif, datang dan pergi seperti angin. Tapi keyakinan dan keimanan harus kokoh seperti gunung. Saat hati terasa datar dan ruh terasa beku, kita bisa memilih untuk tetap teguh, seperti seorang pengembara yang tetap melangkah, meski tak ada peta, tak ada tanda, tak ada suara. Inilah saat yang tepat untuk menyadari bahwa Allah mencintai kita lebih dari sekadar memberi rasa. Dia mencintai kita dengan cara yang mendalam, bahkan dalam kesunyian. Bukankah ibu yang mencintai anaknya akan mendiamkannya sejenak saat belajar berjalan sendiri, walau dengan jatuh bangun? Bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu anak itu perlu belajar berdiri sendiri. Maka jika engkau merasa seperti tidak dituntun, bisa jadi karena Allah sedang melatihmu untuk berjalan dengan kaki imanmu sendiri. Dalam dunia tasawuf dikenal istilah satir, yakni kondisi di mana Allah menutupi rasa kehadirannya dalam hati seorang hamba. Ini bukan bentuk murka, tapi tirai yang disediakan agar hamba tidak terlena oleh rasa. Satir adalah latihan untuk tetap beriman dalam gelap. Di sanalah cahaya batin sejati mulai menyala. Bukan karena rasa, tapi karena keyakinan. Bukan karena kenyamanan batin, tapi karena kesetiaan ruhani yang telah ditempa waktu dan kesunyian. Satir juga menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki kuasa penuh atas ruh kita sendiri. Bahkan untuk sekadar merasa dekat dengan Allah pun, kita bergantung pada izinnya. Ini membuat hati tunduk. Ia tidak bisa lagi sombong karena pernah merasa dekat, karena ia tahu bahwa dekat pun adalah anugerah, bukan hasil usaha. Disinilah sifat fana perlahan mulai tumbuh, lenyapnya rasa memiliki atas segala keadaan batin, dan mulai mengenal bahwa semuanya miliknya. Maka saat ruh terasa kering, jangan buru-buru berprasangka buruk. Jangan langsung menuduh bahwa kau telah gagal. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayangnya yang paling murni. Kasih sayang yang tidak memanjakan tetapi mendidik. Kasih sayang yang tidak memeluk tetapi mendorong agar engkau tegak berdiri sendiri di jalannya. Dan ketika engkau bertahan dalam kekeringan itu, engkau sedang dibentuk menjadi jiwa yang kuat. Bukan hanya untuk menikmati rasa manis ruhani, tapi untuk siap menampung beban cahaya yang lebih besar. Ketika nikmat batin dicabut satu persatu, ada momen dalam perjalanan ruhani di mana satu demi satu nikmat batin yang dulu begitu akrab, perlahan menghilang. Yang dulu terasa hangat menjadi hambar. Yang dulu membuat hati bergetar, kini terasa datar. Yang dulu membuat air mata mengalir deras, kini bahkan tak mampu meneteskan sebutir pun. Bagi jiwa yang belum matang, ini menimbulkan kepanikan. Tapi bagi mereka yang mengerti rahasia jalan ruhani, ini adalah saat ketika Allah sedang mengembalikan segalanya kepada sumbernya. Karena semua nikmat,
Bahkan yang sifatnya batin sekalipun bukanlah milik hamba. Ia hanya titipan yang bisa diambil kapan saja. Dalam bahasa sufi, hilangnya kenikmatan ruhani ini disebut qabd, yaitu fase penyempitan, penguncian, atau penarikan nikmat batin oleh Allah. Lawannya adalah bast, yaitu keluasan dan keterbukaan. Dalam maqam qabd, seorang hamba tidak diberi kelembutan rasa, tidak diberi kekhusyukan, tidak diberi kelezatan zikir, bahkan kadang tidak diberi motivasi untuk beribadah. Ia seperti tubuh yang kosong dari ruh, melangkah karena kewajiban, bukan karena getaran cinta. Tapi justru di fase ini, cahaya paling sejati sedang ditiupkan ke dalam jiwa. Cahaya yang tidak menghibur, tapi menguatkan. Nikmat yang dulu begitu mendekat, kini menjauh. Seolah Allah ingin membersihkan setiap jejak ego yang mungkin masih tersisa. Karena seringkali kelezatan ruhani yang kita rasakan ternyata bukan murni karena Allah, tapi karena rasa nikmat yang menyertainya. Kita terbuai oleh rasa damai, oleh kenyamanan, oleh rasa dibelai dalam ibadah. Dan tanpa sadar, kita lebih mencintai rasa itu daripada Tuhan yang memberikannya. Maka Allah mencabut semuanya, satu persatu. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan, agar kita belajar mencintainya, bukan apa yang ia berikan. Saat nikmat dicabut, ruang batin terasa sempit, tapi disitulah terjadi pelepasan. Hati dipaksa untuk melepaskan segala yang tidak benar-benar menjadi Allah semata. Bahkan rasa khusyuk pun harus dilepas, bahkan rindu pun harus dilepas, bahkan semangat ruhani pun harus dilepas. Jika semua itu masih membuat kita mencintai ibadah karena rasa, bukan karena Allah. Inilah hakikat tajrid, pemurnian mutlak, pengosongan total, hingga tak ada yang tersisa kecuali kehendak Allah semata. Fase ini sangat berat. Banyak yang tumbang, banyak yang meninggalkan jalan ini karena merasa Allah telah berpaling. Padahal Allah justru sedang menghadap, tapi wajahnya diselimuti tirai ujian, agar hamba bisa mengenalnya tanpa bantuan rasa. Sebab jika engkau masih memerlukan rasa untuk meyakini kehadirannya, berarti cintamu masih belum lurus. Tapi jika engkau tetap bersujud walau hatimu kosong, tetap berdoa walau tak merasa dekat, tetap berzikir walau tak ada getaran, disitulah cinta yang sejati mulai tumbuh. Cinta yang tidak lagi meminta apa-apa selain Allah itu sendiri. Cinta yang tidak memaksa Tuhan untuk membuat kita merasa. Cinta yang ridha walau tidak dimanjakan. Ini adalah cinta para sufi. Cinta yang dibangun dari kekosongan rasa, tetapi penuh dengan keyakinan. Cinta yang mengakar bukan di perasaan, tapi di jiwa yang telah hancur dan dibangun kembali oleh kehendak ilahi. Disinilah makam mahabbah mulai lahir, makam cinta yang tidak lagi bersyarat. Jadi, ketika nikmat batin terasa dicabut dari hidupmu, jangan larut dalam kesedihan. Itu bukan akhir dari perjalananmu. Justru itu adalah gerbang menuju makam yang lebih tinggi. Allah sedang menuntunmu untuk mencintainya tanpa alasan, tanpa syarat, tanpa imbalan rasa. Dan disitulah engkau akan mengenal hakikat ruhani yang sebenarnya, bahwa segala sesuatu selain Allah, termasuk rasa yang paling indah sekalipun, adalah ilusi yang harus dilepaskan agar cinta menjadi murni. Diamnya ruh dan bicara Allah dalam kesunyian. Dalam dunia ruhani, ada satu kondisi yang sangat halus, sangat sepi, namun justru menjadi tempat Allah paling banyak berbicara, saat ruh diam. Bukan karena malas, bukan karena lupa, tetapi karena ia telah kelelahan mencari, terlalu lama berharap rasa, dan akhirnya menyerah dalam hening. Dalam diam itu, tak ada lagi keluhan, tak ada lagi pertanyaan, bahkan tak ada lagi keinginan untuk merasakan. Yang ada hanyalah pasrah. Tapi justru dalam pasrah itulah Allah mulai bicara dengan cara yang paling dalam. Bukan lewat suara, tapi lewat pemahaman yang turun tanpa kata. Saat seseorang telah berjalan jauh dalam ibadah, lalu ia masuk ke tahap di mana hatinya tidak lagi merespons apapun, ini bukanlah kebekuan biasa. Ini adalah sukun ruhani, ketenangan yang tidak datang dari rasa nyaman, tapi dari kekosongan total. Ia telah selesai dengan sensasi. Ia berhenti berusaha membuat hatinya menangis. Ia tidak lagi memaksakan diri mencari cahaya batin. Ia hanya duduk dalam diam dan menunggu apapun yang Allah kehendaki. Di titik ini, ruh seperti menepi dari keramaian rasa
dan menunggu suara hakikat yang datang dari balik tirai ketidaktahuan. Tapi suara itu tidak seperti wahyu, tidak pula seperti bisikan. Ia muncul sebagai kesadaran halus, muncul perlahan dalam bentuk pengertian, dalam bentuk kedewasaan, dalam bentuk pergeseran cara pandang. Yang dulu dianggap sebagai ujian, kini terlihat sebagai anugerah. Yang dulu dirasa sebagai keterasingan, kini tampak sebagai perhatian Tuhan yang tersembunyi. Yang dulu dianggap kering, ternyata adalah pengeringan ego. Dan semua itu tak akan bisa didengar jika ruh tidak melalui fase diam dan mati rasa. Keheningan ini bukanlah hampa, ia justru penuh, tapi bukan penuh oleh rasa, melainkan oleh kehadiran yang tidak berwujud. Orang yang hatinya telah mengalami mati rasa akan menyadari bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada perasaan. Ia ingin merasa dekat, ia ingin merasa tentram, ia ingin merasa menangis. Padahal semua ingin merasa itu berasal dari nafsu halus, ego spiritual. Dan selama masih ada nafsu, sehalus apapun, ia tetap menjadi penghalang untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Para sufi besar tidak sampai pada makam ma'rifat hanya dengan menangis atau merasakan ekstasi ruhani. Justru mereka melalui jalan sepi, jalan diam, jalan tanpa warna. Di sanalah mereka menyaksikan Allah bukan dengan rasa, tetapi dengan cahaya kesadaran murni. Dan kesadaran ini hanya tumbuh dalam diam, dalam keluh, dalam saat-saat di mana ruh tidak berusaha merasakan, tidak menuntut, tidak berharap apapun, selain agar Allah ridha. Maka ketika ruhmu telah lelah mencari rasa, ketika tangisan tak lagi datang, ketika doa terasa seperti berbicara kepada langit kosong, jangan merasa itu adalah kemunduran. Bisa jadi itulah saat di mana kau paling dekat dengan hakikat, karena dalam diam itu Allah sedang memisahkanmu dari rasa, agar kau mengenalnya tanpa syarat. Dan tidak ada hubungan yang lebih murni daripada hubungan yang bebas dari ketergantungan, termasuk ketergantungan pada rasa spiritual. Diamnya ruh bukan kematian, justru itulah hidup yang sejati, sebab ia telah sampai pada makom di mana ia tidak lagi bicara tentang dirinya, tetapi hanya mendengarkan apa yang Allah titipkan di kedalaman jiwanya. Dan percayalah, dalam setiap diam yang kau jalani dengan sabar, ada kata-kata Allah yang sedang ditanamkan ke dalam jiwamu, kata-kata tanpa suara, tapi mengubah hidupmu selamanya. Ujian terhalus ketika rasa iri menyusup ke ruhani. Dalam kondisi mati rasa, ada satu ujian halus yang sering tidak disadari oleh para pencari jalan ilahi. Munculnya rasa iri terhadap mereka yang terlihat masih diberi rasa. Saat seseorang berada dalam kekeringan ruhani, tidak merasakan getaran zikir, tidak khusyuk dalam ibadah, tidak menangis saat mendengar ayat-ayat suci. Lalu ia melihat orang lain menangis terseduh, merasakan ekstasi, mendapatkan ilham dan mimpi indah. Tanpa sadar hatinya bergumam, mengapa bukan aku yang diberi itu? Apa dosaku hingga rasa itu dicabut? Inilah godaan tersembunyi yang bisa mengotori niat, bahkan merusak kesetiaan ruhani paling dalam. Iri dalam ranah ruhani jauh lebih licik dibandingkan iri terhadap dunia. Sebab ia berselimutkan kebaikan, berlindung di balik nama, kepingin dekat dengan Allah. Tapi hakikatnya tetap sama, rasa tidak rela dengan kehendaknya. Ia muncul karena jiwa belum sepenuhnya tunduk kepada takdir ruhani yang Allah atur untuk tiap hambanya. Kita ingin seperti si fulan yang menangis dalam tahajud, seperti si fulanah yang merasa damai setiap kali sholat. Kita lupa bahwa perjalanan menuju Allah tidak seragam. Ada yang diberi lewat kelembutan, ada pula yang ditempa lewat kehampaan. Iri ruhani muncul karena hati belum sepenuhnya ridha. Ia masih ingin mendapatkan apa yang enak, bukan apa yang benar-benar Allah tetapkan. Padahal jalan sufisme bukan jalan permintaan, tapi jalan penerimaan. Para sufi besar diuji bukan hanya dengan syahwat dan dunia, tetapi dengan kerinduan yang tidak terpenuhi. Mereka menyaksikan orang-orang sekitarnya berenang dalam kenikmatan zikir, sementara mereka sendiri tenggelam dalam sunyi yang menusuk. Tapi mereka tidak protes, karena mereka tahu Allah sedang membentuk mereka dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih sunyi, lebih tajam, lebih murni. Ketika hati iri pada kenikmatan ruhani orang lain, sesungguhnya ia sedang mencintai rasa, bukan mencintai Tuhan.
Karena jika benar mencintai Tuhan, ia akan rela dengan apapun bentuk cinta yang Tuhan berikan. Meski itu dalam bentuk pengosongan rasa. Karena cinta sejati tidak menuntut bentuk, ia hanya ingin tetap bersama. Maka siapapun yang masih mengeluh karena tidak merasakan, belum selesai dari tahap mencintai rasa itu sendiri. Para arif menyebut ujian ini sebagai ghirah ruhaniyah, yaitu kecemburuan ruhani yang berbahaya. Ia terlihat halus, tapi bisa menumbangkan ketenangan hati yang paling dalam. Solusinya bukan dengan meminta lebih banyak rasa, tapi dengan memperbanyak penerimaan. Dengan memperkuat tauhid bahwa Allah memberi kepada siapapun yang ia kehendaki, dalam bentuk dan waktu yang ia tentukan, tanpa harus mengikuti logika perasaan kita. Ketika hati sudah bisa melihat orang lain dalam ekstasi ruhani tanpa merasa tertinggal, disitulah tanda kematangan mulai muncul. Ketika seseorang bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau tak ingin memberiku rasa sekalipun, aku tetap ingin mencintaimu," maka ruhnya telah siap menuju makam yang lebih tinggi. Karena di tahap itu, ia tidak lagi menuntut pengalaman ruhani, tapi hanya memohon keridaan. Ia tidak lagi mencari bukti bahwa Allah bersamanya, karena ia telah yakin walau tanpa rasa. Maka jangan biarkan hati tergelincir ke dalam iri ruhani. Itu hanya akan menambah luka dalam sunyi. Sebaliknya, tanamkan kesadaran bahwa fase mati rasa ini adalah jalur khusus yang Allah tetapkan hanya untuk jiwa-jiwa tertentu. Ini bukan penolakan, tapi pembentukan. Bukan keterasingan, tapi perhatian ilahi dalam bentuk yang tak biasa. Dan jika kau bisa melewati fase ini dengan hati yang tetap bersih, maka engkau tidak sekadar melewati kesunyian. Engkau sedang memurnikan cinta, hingga tak lagi menyisakan harapan selain Dia yang esa. Kesetiaan ruh dalam gelap yang tak berujung. Salah satu puncak dari mati rasa dalam perjalanan ruhani adalah ketika seorang hamba merasa berada dalam kegelapan yang tak berujung. Semua cahaya seolah padam. Ia tak bisa lagi merasakan arah, tak tahu apakah ia maju atau mundur, apakah doanya masih sampai, apakah Allah masih mendengarnya. Dalam fase ini, ruh terasa begitu lelah. Ia seperti berada dalam gua sunyi yang dalam, dan tak ada suara yang memantul. Semua yang dulu menjadi pegangan, rasa khusyuk, getaran saat sujud, ketenangan saat zikir, kini menghilang, dan yang tertinggal hanyalah tekad untuk tetap melangkah. Inilah kesetiaan ruh dalam bentuk paling murni, bertahan dalam gelap. Kegelapan ruhani ini tidak selalu berarti kesalahan. Bahkan seringkali ia adalah fase yang sengaja diberikan oleh Allah untuk menaikkan derajat seorang hamba. Dalam dunia tasawuf, ini disebut sebagai al-lail ruhan, malam ruhani. Malam ini bisa berlangsung lama, bukan sehari dua hari, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Seorang salik bisa berada di dalamnya tanpa tahu kapan fajar akan datang. Tapi justru di dalam malam itulah Allah mengukur kedalaman iman. Karena hanya mereka yang memiliki keimanan yang kokoh yang mampu bertahan tanpa cahaya. Dalam malam ruhani itu, banyak pertanyaan muncul. Apakah aku sudah ditolak oleh Allah? Apakah ibadahku sia-sia? Mengapa aku merasa kosong terus-menerus? Tapi semua itu sebenarnya bukan pertanda keburukan. Itu justru bagian dari proses pembersihan niat. Allah ingin hambanya beribadah bukan karena berharap balasan, baik balasan dunia, balasan rasa, maupun balasan ruhani. Allah ingin melihat, apakah kau masih mencintainya saat semua bentuk cintanya yang kau pahami dicabut? Bayangkan seseorang yang tetap bersujud malam demi malam, meski tak ada satupun getaran yang ia rasakan. Ia tidak merinding, tidak menangis, tidak merasa damai. Tapi ia tetap bangun, tetap menyentuh sajadah, tetap memanggil namanya dengan suara yang lemah dan hati yang sunyi. Bukankah itu lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya datang ketika rasa hadir? Disinilah para pecinta sejati dibedakan dari pencari rasa. Cinta sejati diuji bukan saat bersama, tapi saat tak lagi merasa ada yang menyertai. Ketika ruh berada dalam gelap, sesungguhnya ia sedang diarahkan untuk tidak lagi menggantungkan diri pada cahaya luar. Karena cahaya yang paling kokoh bukan yang berasal dari rasa, tetapi dari keyakinan. Dan keyakinan itu seperti bintang yang tidak terlihat saat siang, tapi menjadi penunjuk arah saat malam.
Dalam kegelapan itu, ruh diajarkan untuk melihat dengan mata batin, bukan mata rasa. Ia belajar bahwa Allah tetap hadir, walau kehadirannya tak bisa dirasakan dengan emosi. Para wali Allah pernah melalui gelap yang sama. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah mengalami fase yang seakan terputus dari wahyu. Dalam peristiwa Fatratul Wahyi, saat tidak turun wahyu dalam waktu tertentu, orang-orang mulai mencemooh beliau seolah Allah telah meninggalkannya. Tapi Rasulullah tetap sabar, dan dari kesabaran itulah lahir surah Ad-Duha sebagai jawaban langsung dari langit. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Maka siapapun yang hari ini merasa ditinggalkan karena tak merasakan apa-apa, ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan. Maka bertahanlah, walau tak tahu arah, walau hati terasa kosong, walau malam ruhani tak kunjung berlalu. Karena kesetiaanmu di dalam kegelapan itu sedang dicatat oleh langit. Tak ada sujud yang sia-sia, tak ada zikir yang tak sampai, tak ada air mata yang luput dari perhatiannya, meskipun air mata itu hanya mengalir di dalam jiwa. Dan suatu hari saat waktunya tiba, Allah akan bukakan kembali cahayanya. Tapi kali ini bukan cahaya rasa, melainkan cahaya yakin, yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih abadi. Di balik mati rasa, ada Allah yang menyamar dalam sunyi. Dan pada akhirnya, setelah semua rasa dicabut, setelah zikir terasa seperti gema tanpa pantulan, setelah doa seperti menabrak langit yang tertutup, dan setelah ibadah dilakukan hanya karena tekad semata, tiba-tiba di titik paling sunyi, muncul kesadaran yang tidak terlahir dari logika atau rasa. Sebuah kesadaran murni bahwa Allah ternyata tidak pernah jauh. Ia tidak pernah meninggalkan. Ia hanya menyamar di balik sepi, di balik sunyi, di balik kekeringan yang mengguncangkan jiwa. Mati rasa bukan bukti keterputusan. Ia adalah topeng kasih sayang Allah yang paling misterius. Ia adalah samudra tersembunyi tempat jiwa diuji, apakah ia mencintai Tuhan atau hanya mencintai rasa cinta itu sendiri. Dan ketika engkau tetap bertahan, tetap bersujud, tetap berzikir walau tak merasa, sesungguhnya engkau telah melewati salah satu gerbang paling sakral dalam dunia ruhani, gerbang fana rasa. Di sana yang tertinggal bukanlah kenikmatan spiritual, melainkan keteguhan. Dan itu lebih mulia daripada rasa apapun. Para arif telah lama berpesan, jika engkau mencintai Allah karena kenikmatan, maka cinta itu akan lenyap saat nikmat hilang. Tapi jika engkau mencintainya karena dia adalah dia, maka engkau akan terus mencintainya bahkan dalam kehampaan yang panjang. Inilah makam ruh yang telah melebur, bukan dalam ekstasi, tapi dalam kesunyian. Ia tidak bergantung pada hadir atau tidaknya rasa, karena yang ia inginkan bukan pengalaman, melainkan zat yang menjadi sumber segala pengalaman. Dan inilah rahasia terdalam dari mati rasa dalam ruhani. Bukan untuk menghukummu, bukan untuk mematikan jiwa, tapi untuk menghidupkan bagian terdalam dari ruhmu. Bagian yang selama ini tertutup oleh kelembutan rasa. Bagian yang baru bisa menyala ketika semua lampu luar padam. Bagian yang akan membawa seorang salik dari pencarian yang gaduh menuju penyaksian yang tenang dan hening. Di sanalah ruh tak lagi banyak bicara, tapi diamnya menjadi zikir, tangisnya menjadi syukur, sepinya menjadi perjumpaan. Ketahuilah, sebagian dari kita memang ditakdirkan untuk berjalan melalui gurun sunyi. Tidak semua diberi pelangi rasa dalam setiap doa. Ada yang harus menempuh padang tandus dengan kaki berdarah tanpa tanda arah, hanya karena Allah ingin mereka merasakan satu hal, bahwa keteguhan dalam hampa lebih tinggi nilainya daripada tangisan dalam kenikmatan. Dan sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap langkahmu yang terseok dalam diam. Jadi, bila saat ini ruhmu kering, bila engkau tak bisa menangis walau ingin, bila zikir terasa kosong, doa seperti sia-sia, dan hati seperti mati, jangan buru-buru berhenti. Jangan berpaling dari jalan ini hanya karena gelapnya terlalu lama. Bisa jadi engkau hanya tinggal selangkah lagi menuju terbukanya hijab-hijab yang selama ini menghalangimu dari memandang Allah, bukan lewat rasa, tapi lewat hakikat. Dan saat hijab itu terbuka, kau akan mengerti, segala keheningan itu adalah panggilannya yang paling dalam. Dan, tahukah kau, beberapa hamba terpilih justru mencapai makam tertinggi bukan saat mereka merasa dekat,
Tetapi saat mereka merasa sangat jauh, bukan saat mereka tenggelam dalam rasa cinta, tetapi saat mereka merasa hampa dan terus memilih untuk mencinta. Maka pertanyaannya, beranikah engkau tetap mencintai Allah saat semua rasa itu tak pernah kembali?